Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kita boleh melihat perkara-perkara yang ajaib. Dan Tuhan yang akan melakukan hal-hal demikian. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Baiklah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini, di mana Tuhan memberi kami kehidupan, menganugerahkan kami kekuatan serta kesehatan. Sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini, beraktivitas, kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyinari kami, Tuhan yang melindungi kami. Dan kami tidak perlu khawatir Bapa, sebab hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan, yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang saat ini Tuhan mengalami banyak persoalan hidup. Kami percaya firman berkata bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus. Dia yang memberi kekuatan serta kesanggupan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Di kolam Bethesda terdapat banyak masalah. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang tinggal di kolam tersebut itu mengalami persoalan-persoalan secara fisik. Diceritakan dalam firman Tuhan bahwa ada seorang yang sudah 38 tahun 38 tahun lamanya sakit. Dan tentunya kita percaya ada banyak orang yang mengalami pergumulan yang berbeda pada saat itu. Tidak mudah saudara. Dalam situasi, kondisi yang tentunya kita tahu bersama menghadapi sakit penyakit 38 tahun. Di mana dia berjuang sendiri untuk menghadapinya. Tidak ada orang yang menolong. Mungkin orang berpikir bahwa ketika aku menolong dia, ini adalah beban bagi saya. Banyak orang menjauhi dia karena orang-orang tidak mau terbeban dengan masalah-masalah seperti itu. Bethesda artinya saudara, rumah kemurahan atau anugerah atau rumah kesembuhan. Jadi seorang yang berpenyakit ini saudara memahami dan mengerti ketika dia berada di kolam tersebut, maka dia akan menerima kesembuhan daripada Tuhan. Ternyata diceritakan di dalam Injil Yohanes ini bahwa dia terlambat untuk masuk ke kolam karena ada orang yang mendahulunya. Artinya saudara bahwa keberadaannya saudara dalam kondisi seperti itu saudara, dia memerlukan pertolongan untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi kenyataannya orang di sekelilingnya saudara tidak peduli dalam hidupnya. Hanya Yesus
yang mengetahui apa yang menjadi persoalannya. Yesus yang tahu bahwa dia telah menderita selama 38 tahun. Makanya Yesus mengundang dia. Yesus menawarkan kesembuhan. Karena orang yang mengalami sakit ini tentunya mempunyai kerinduan untuk sembuh. Aplikasinya dalam hidup kita, saudara. Mungkin kita tidak mengalami pengalaman yang dialami oleh seorang yang mengalami penyakit selama 38 tahun ini. Mungkin kita mengalami pengalaman hidup yang berbeda. Mungkin pergumulan kita sudah bertahun-tahun tidak ada solusinya. Mungkin sakit penyakit kita sudah bertahun-tahun tidak ada solusinya. Mungkin saudara, kita bermasalah dengan orang lain sudah bertahun-tahun tidak ada solusinya, saudara. Ini problem yang sangat penting. Tapi saya mau katakan, saudara, ketika orang tidak memperhatikan saudara, ketika saudara tidak memperdulikan saudara, ada Yesus yang memperdulikan. Dan Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Di sini saudara harus memahami dan mengerti, ketika kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, mari kita buka hati untuk Tuhan. Ketika kita membuka hati untuk Tuhan, maka kuasa Allah itu akan bekerja menjamah setiap hati kita, menyadarkan kita, memahami keberadaan hidup kita. Dan dia turut bekerja untuk mendatangkan kesembuhan dalam hidup kita. Yesus kita adalah Allah yang setia. Yesus kita adalah Allah yang dapat dipercaya. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Oleh karena itu, peristiwa ini juga terjadi pada hari Sabat. Tapi saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam setiap hari-hari kita. Jadi Tuhan itu melakukan segala sesuatu tanpa terkecuali dalam hidup kita. Karena apa yang dia lakukan berarti juga yang terbaik bagi orang tersebut. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap kita percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan akhirnya dia menemukan kesembuhan secara total. Yesus berkata bahwa angkatlah tilammu dan berjalanlah atau pergilah. Ini berarti sesuatu hal yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Ketika engkau disembuhkan, maka engkau mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Ketika engkau disembuhkan, engkau mengalami sukacita yang besar. Dan perlu kita garis bawahi, saudara, ketika Tuhan menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun ini, firman Tuhan berkata dalam ayat-ayat yang lain, dalam pasal-pasal yang lain, dalam kitab yang lain, bahwa jangan lagi berbuat dosa. Mari kita menyadari bahwa upah dosa adalah maut. Mari kita menyadari bahwa sesuatu hal yang melanggar perintah Allah itu ada konsekuensi dalam hidup kita. Ketika kita melakukan hal-hal demikian, saudara, maka kemungkinan besar sakit penyakit kita akan lebih parah lagi dan tidak ada solusi. Tapi di dalam Yesus Kristus selalu ada pengampunan. Selalu kasih-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada saat ini, Yesus mengundang kita, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang mengerti keberadaan hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati kita. Kalau Tuhan berlaku setia terhadap seorang yang berpenyakit selama 38 tahun, berarti
Tuhan berlaku setia sampai hari ini. Firman Tuhan berkata sampai masa putih rambut, Tuhan selalu setia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya.